tujuan tersebut. Jadi semisal kemudian, saya ulangi lagi ya, yang dimaksud dengan organisasi adalah sekumpulan orang. Mereka memiliki tujuan yang sama, kemudian mereka membentuk satu sistem untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kalau misalnya di buku kita menyatakan kalau ada penonton sepak bola di sebuah lapangan begitu, apakah semua penonton itu adalah organisasi? Kalau Anda nonton sepak bola, di tempat pertandingan sepak bola Anda bertemu dengan penonton lain, misalnya di Istora Senayan, guabrek semuanya ketemu 1.000 orang lebih. Apakah itu organisasi? Bukan. Betul, Mbak Dwi Jayanti tepat. Bukan. Betul. Kenapa? Dia memang sekumpulan orang, tapi tujuannya berbeda. Jadi mereka memang sekumpulan orang, lebih dari satu. Jadi 2 orang boleh ya, lebih dari satu, tapi mereka punya tujuan yang berbeda. Dan mereka tidak membentuk sistem yang sama untuk mencapai tujuan yang sama tersebut. Maka dia tidak disebut sebagai organisasi. Tapi kalau kemudian misalnya ada 3 orang bersahabat, mereka sepakat mau bikin toko kelontong, sehingga kemudian mereka membentuk satu tim bersama untuk bersama-sama merealisasikan toko kelontongnya. Apakah itu disebut sebagai organisasi? Ya. Iya, bisa kayaknya. Iya, mereka adalah organisasi. Kenapa? Karena mereka lebih dari satu orang, sekumpulan orang. Mereka bersama mencapai mereka bersama-sama mempunyai tujuan yang sama, yaitu mau bikin toko kelontong. Dan kemudian mereka membantu satu sistem kerja untuk bisa merealisasikan pendirian toko kelontong tersebut. Maka itu juga disebut sebagai organisasi. Meskipun cuma 2 orang, iya. Meskipun 2 orang tetap bisa disebut sebagai organisasi. Jadi asal dia mempunyai tujuan yang sama loh ya, dan kemudian membentuk proses kerja untuk mencapainya tersebut. Jadi ketika kemudian Anda bertanya mengenai apa yang dimaksud dengan manajemen organisasi, itu adalah aktivitas untuk sekumpulan orang yang bekerja bersama dengan membentuk satu sistem untuk bisa merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan juga mengontrol berbagai aktivitas yang dilakukan untuk bisa mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Itu jawaban yang saya sampaikan terkait dengan pertanyaan yang tadi yang disebut sebagai manajemen organisasi. Kalau 2 orang yang memiliki tujuan yang sama, bagaimana? Oke, bisa disebut organisasi dan dia membentuk satu sistem kerja loh, bareng-bareng bekerja. Mereka memiliki tujuan bikin toko kelontong. Ya, harus lebih dari 1 orang. Betul, karena organisasi itu adalah sekumpulan orang, punya tujuan yang sama dan mereka membentuk satu sistem kerja, mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Nah, kalau kita kembali di sini, istilah manajemen, ada pembahasan yang mengatakan bahwa manajemen itu merupakan suatu seni. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa manajemen itu merupakan suatu ilmu. Nah, bagi teman-teman yang sudah membaca modul, apakah Anda menemukan pembahasan itu? Dan apa bedanya ketika manajemen dikatakan sebagai suatu seni dan manajemen dikatakan sebagai suatu ilmu? Ya, yuk dituliskan yuk. Tunggu ini jawabannya teman-teman nih. Manajemen, tak ulangi ya, manajemen bisa disebut sebagai ilmu, bisa disebut sebagai seni. Kapan dia disebut sebagai seni? Kapan dia disebut sebagai manajemen, sebagai ilmu? Pendapat mereka, mister yang berbeda. Pendapat yang berbeda. Ada yang bilang ilmu manajemen adalah ada yang bilang manajemen adalah ilmu, ada juga yang bilang manajemen adalah seni.